Halo, kembali lagi bersama Mantau Movie dan masih bersama gua Sam Kumyu in the Yao Yao. Oke, kali ini kita akan membahas film yang bergenre komedi laga yang berjudul Wine ya, film serial televisi streaming komedi aksi Amerika ini dibuat oleh Sean Simon yang ditayangkan perdana pada 16 Januari 2019 di YouTube Premium. Ini series ada 10 episode ya, tapi gue bakal pertama ini 1 sama 2 dulu karena kepanjangan. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot lagi. Mulai. Di episode pertama ini, film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang bersepeda. Tiba-tiba saja dia berhenti di tempat di mana ada 3 orang yang sedang berdiri nggak jelas di pinggir jalan. 3 orang ini mengusir si pesepeda ini dengan sangat kasar. What? Get the fuck out of here! Dan bukannya pergi, si pesepeda ini malah mengambil bongkahan salju dan melemparnya ke jendela rumah orang. Tentu saja si pemilik rumah marah dan langsung menampar si pesepeda itu. Si pesepeda ini malah mengeludahi si pemilik rumah itu. Dan akhirnya si pesepeda ini dihajar sampai babak belur. Tapi anehnya lagi, si pesepeda ini malah memecahkan jendela yang lainnya. Lalu pergi dengan meludahkan giginya yang patah. What the fuck? Dan si pesepeda ini bernama Wayne. Scene berpindah di mana Wayne pulang ke rumahnya sambil makan cemilan dan dia berpapasan dengan pemilik kontrakan tempat Wayne tinggal bersama ayahnya. Si pemilik kontrakan ini menagih uang bulanan dengan sangat kasar karena ayah Wayne tidak menjawab saat dia memanggilnya, katanya. Lalu Wayne yang kesal dengan ucap kasar si pemilik kontrakan, dia sengaja melemparkan cemilannya. Alhasil, anjing si pemilik kontrakan ini mengejar cemilan itu yang mengakibatkan tangan si pemilik kontrakan ini kecengklak. Baru saja dia masuk, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika Wayne membuka pintu dengan sangat marah, ternyata yang dia temui bukan si pemilik kontrakan tadi, melainkan wanita penjual biskuit kongguan. What? Wanita itu kesal karena Wayne membuatnya kaget, tapi Wayne malah bengong dengan tampang polongonya. Lalu Wayne mengatakan kalau dia minta maaf karena ayahnya sedang sakit. Dan dia menawarkan wanita itu untuk masuk ke dalam sebagai permintaan maafnya. Sesampainya di kamar Wayne, dia menyetel musik dan dia jijingkrakkan layaknya bocah ODGJ yang lagi kesurupan. Like music? Yeah. Lalu tiba-tiba Wayne mengatakan kalau dia ingin menjadi pacar dari wanita itu. Setelah itu, wanita itu bertanya apakah Wayne akan membeli biskuitnya. Tapi Wayne berkata kalau dia tidak mempunyai uang. Dan wanita itu pun marah dan pergi. Tapi wanita itu memberikan alamatnya kepada Wayne. I'm in the shithole on Norton. Lalu scene berpindah ke sekolah. Ini adalah sahabat Wayne bernama Orlando. Saat Wayne ingin membuka lokernya, ternyata loker itu terkunci dengan gembok yang bukan milik Wayne. Lalu Wayne mengeluarkan palu yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi dan menghancurkan gembok lokernya. Dan ternyata isi lokernya pun sudah berganti dengan barang orang lain. Lalu Wayne bergegas menemui kepala sekolahnya untuk menanyakan kemana barang-barangnya. Scene berpindah ke ruangan kepala sekolah. Di sana ada 2 orang siswa yang sedang disidang karena mereka berkelahi. Lalu Wayne tiba-tiba datang dan 2 anak itu tampaknya takut kepada Wayne. Wayne menyuruh mereka berdua keluar karena Wayne ingin menanyakan barang-barangnya kepada kepala sekolah. Dan mereka pun lebih menuruti Wayne daripada kepala sekolah mereka. Wayne menanyakan barang-barangnya, tapi tentu saja kepala sekolah tidak mengetahuinya. Karena di sekolah itu sering terjadi kehilangan barang-barang, bahkan sepatu salah satu dari gurunya pun bisa hilang.
Ternyata kepala sekolah Wayne adalah teman sekolah dari ayah Wayne. Dia menanyakan keadaan ayah Wayne yang sedang sakit kanker. Setelah kepala sekolah itu memberikan ceramah kepada Wayne, lalu Wayne keluar ruangan dan tiba-tiba Wayne melihat Orlando yang sedang dibully. Wayne yang melihat itu langsung menghajar si pembuat onar itu sampai giginya mental. What the hell is going on down there? Just talked about this. Lalu scene berpindah. Karena Wayne membutuhkan uang untuk membeli biskuit dari wanita incarannya, dia menjual koleksi majalah porno ayahnya kepada Orlando. Dan setelah dia mendapatkan uang, dia segera pergi ke rumah wanita itu. Setelah Wayne membeli biskuit dari wanita yang ternyata bernama Dell itu, mereka resmi berpacaran. Dan Dell colongan cipok si Wayne setelah bercerita kalau dia menjual biskuit untuk menjadi wali kota. Dan Wayne berkata akan memilihnya. Lalu Dell mengajak Wayne untuk berburu ular yang sering muncul di sekeliling rumahnya. Dan tiba-tiba ayah Dell dan kedua kakaknya menghajar Wayne dari belakang. Sepertinya dia tidak suka kalau ada yang mendekati anak wanita satu-satunya itu. Tapi Wayne berkata kalau dia hanya membeli biskuit dari Dell. Dan ternyata Dell mendapatkan biskuit itu dari mencuri dan ayahnya sangat kesal kepada Dell dan merampas uang hasil penjualan biskuit itu. Ayah Dell membawanya masuk ke rumahnya, sedangkan kedua kakaknya menghajar Wayne sampai babak belur. Lalu scene berpindah ke rumah Wayne. Wayne menemui ayahnya yang tampaknya sudah agak bugar dengan membawakan sepiring pie. Namun ayahnya tidak mau makan dan menyuruh Wayne untuk makan sambil ngobrol santai dengannya. Ternyata ayah Wayne mendapatkan kiriman uang untuk membayar sewa kontrakan dari seseorang. Saat asik berbincang-bincang, tetangga mereka bermain petasan yang tentu saja suaranya sangat mengganggu. Wayne yang tersulut emosi hendak keluar memberi mereka pelajaran, namun sang ayah tidak ingin ditinggalkan. Lalu Wayne menemukan foto seorang pria dan wanita dengan mobil keren. Dan dia menanyakan foto siapa itu kepada ayahnya. Ternyata itu adalah foto ibu Wayne yang kabur bersama pria lain dan membawa kabur mobil ayah Wayne. Dan ayah Wayne berkata kalau seharusnya mobil itu sekarang menjadi milik Wayne. Tapi tiba-tiba tetangga mereka menyalakan petasan lagi dan kali ini Wayne sudah kehabisan kesabaran. Fucking kidding me. Hey! It's Wayne! Saat Wayne kembali ke kamar ayahnya, hal yang menyedihkan terjadi. Ayah Wayne sudah tidak bernyawa lagi dan itu membuat Wayne sangat sedih. Dan hanya satu yang dia pikirkan. Ayahnya ingin Wayne memiliki mobil yang sudah ibunya dan ayah tirinya bawa kabur. Dan dia pun mengambil foto yang terdapat kota tempat ibunya tinggal. Juga membawa uang yang harusnya dibayarkan untuk membayar kontrakannya. Lalu dia pergi ke gudang untuk mengambil motor yang mirip motornya Dylan. Tapi bedanya motor Wayne 2 silinder ini ya. Dan setelah mempersiapkan perbekalan, dia pergi ke rumah pemilik kontrakan. Nggak disangka Wayne memberikan uang palsu, amplop yang berisi gambar anime, dan juga membakar rumah yang selama ini dia tinggali bersama jenazah ayahnya di dalamnya. Scene berpindah ke rumah Dell. Nggak tahu nih gimana ceritanya tiba-tiba kandang anjing di rumah Dell terbakar secara goib itu kelihatannya tuh. Dan kesempatan itu membuat Wayne bisa masuk menyelinap ke dalam rumah Dell tanpa diketahui ayah Dell yang sibuk memadamkan kandang anjing. Saat Wayne menuju lantai 2, tangga yang rapuh berbunyi saat Wayne menginjaknya dan itu membuat kedua kakak Dell curiga. Ternyata Wayne mengajak Dell untuk pergi ke Florida untuk mencari mobilnya. Dan tanpa pikir panjang, Dell pun ikut dengannya. Tapi kedua kakak Dell benar-benar curiga kalau ada penyusup yang masuk ke rumah mereka. Saat kedua kakaknya, sebut saja Jajang dan Yayat, mau naik ke atas, Wayne sudah menyiapkan TV untuk dijatuhkan ke Jajang dan Yayat. Dan...
Sorry about your brothers. Wayne lewat dengan leluasa. Tapi sesampainya di luar rumah, Jajang terbangun dari pingsannya dan menendang Wayne dari belakang. Tapi Dale tidak tinggal diam. Dale menendang biji Jajang sampai si Jajang pingsan. Enggak sampai di situ, ayah Dale mulai menyadari keberadaan Wayne. Dan terjadilah perkelahian sengit yang dimenangkan oleh Wayne dengan jurus cokotan congor. Lalu Wayne dan Dale pergi meninggalkan ayahnya dengan hidung yang tinggal setengah. Scene berpindah ke Florida, tempat ibu Wayne. Ini adalah Reggie, anak kandung dari si pencuri mobil ayah Wayne. Dan karena hari ini Reggie berulang tahun yang ke-17, ayahnya memberi mobil hasil curian itu kepadanya. Sedangkan Wayne dan kita masuk ke episode yang kedua. Di tengah perjalanan, Dale meminta Wayne untuk berhenti karena pantatnya kram berjam-jam duduk di atas motor. Setelah Dale meregangkan pantatnya, mereka melanjutkan perjalanan dan Wayne berhenti di sebuah toko outdoor untuk membeli sleeping bag, tenda, dan juga bantal untuk Dale duduki di atas motor. Lalu mereka berkemah dan pagi harinya, Wayne menyiapkan sarapan untuk Dale. Dale yang mengetahui kalau sarapan itu adalah daging kelinci, itu membuat Dale sangat marah. Lalu scene berpindah, memperlihatkan seorang polisi senior yang lagi meluruskan arah dan menempatkan anunya ke posisi yang enak. Lalu tiba-tiba anak buahnya mempergokinya dan dia berkata kalau dia sedang memeriksa kanker biji yang dia derita. Ya gitulah. Cancer. Dan ternyata ayah Dale melaporkan Wayne dengan tuduhan penculikan. Lalu scene berpindah ke restoran di mana Dale dan Wayne bertemu dengan seorang pelayan yang sedikit beradu mulut dengan Dale karena pelayan itu yang bernama Tracy menanyakan umur Dale saat Dale memesan kopi. Di tempat lain, ayah Dale bertemu dengan polisi senior dan menceritakan kronologinya. Namun sepertinya karena Wayne dan Dale masih di bawah umur, polisi itu tidak terlalu mendengarkan laporan itu. Ayah Dale yang sangat kesal berinisiatif untuk mencari Dale sendiri tanpa bantuan polisi. Lalu scene kembali ke restoran. Ternyata Dale sedang datang bulan dan Dale meminta Wayne untuk dibelikan pembalut. Wayne yang agak malu membuatnya keluar masuk beberapa toko dan di toko terakhir dia dibantu oleh seorang wanita. Dan setelah wanita itu membantu Wayne, tiba-tiba pacar wanita itu datang. Lalu Wayne pergi ke kasir untuk membayar. Tapi Wayne melihat kalau wanita yang tadi membantunya sedang dimaki-maki pacarnya. Lalu Wayne dengan insting barbarnya menghajar laki-laki yang lebih tua darinya itu. Dan juga mengikatnya di tiang jalanan. Lalu Wayne kembali ke toilet di restoran untuk memberikan pesanan Dale. Ternyata Dale sudah tidak berada di sana. Dan setelah beberapa saat Wayne menunggu di restoran itu, dia melihat Dale di seberang jalan. Ternyata Dale marah karena Wayne terlalu lama. Lalu Dale pergi dan meminta Wayne untuk tidak mengikutinya. No, I didn't. It's been an hour. I went to another store. Why? I couldn't buy him at the first one. It's weird, okay? For me. Don't follow me. Lalu Wayne kembali ke tendanya dan mendapati dua orang yang sedang ingin mencuri di tendanya. Wayne mengagetkan mereka dengan meloncat dari atas pohon. I'm not gonna kill you. Sweet jacket, man. Lalu salah satu dari orang itu diberikan jaket oleh Wayne karena orang itu menyukainya. Dan mereka pun mulai berbincang. Wayne mengatakan kalau pacarnya pergi meninggalkannya dan para pencuri amatiran itu berkata kalau Wayne harus mengejarnya. Karena Wayne kehabisan bensin, kedua pencuri itu menunjukkan jalan pintas. Namun mereka berkata jalan pintas itu menerobos lapangan golf yang terdapat penjaga galak. Tapi Wayne yang bernyali badak tidak pernah takut dan dia pun menerobos pagar tanpa mikir lagi. Hey, hombre. Benar saja, sang penjaga sudah siap dengan senapannya.
Tapi Wayne malah menantang penjaga itu dan mengeluarkan palu Thor versi mini miliknya. Saat Wayne melangkah, lalu scene berpindah ke terminal bis di mana Dale membeli tiket bis untuk pulang. Gak diduga ternyata kasir tiket bis itu adalah Tracy, si pelayan restoran. Karena mereka tidak saling suka, akhirnya mereka berkelahi. Hope you got Medicaid, you old fuck. Untung saja datang polisi patroli yang menghentikan perkelahian mereka. Sedangkan Wayne terbangun dari pingsannya dengan tubuh terikat di dalam sebuah gudang. Ternyata tembakan tadi adalah peluru bohongan, tapi sang penjaga khawatir karena dua pencuri yang bersama Wayne tadi melihat Wayne tertembak olehnya. Lalu istri si penjaga lapangan golf itu datang dan mereka malah bertengkar gak jelas. So, what happened to our plan? Lose your goddamn job? He's not gonna say anything. Di terminal bis, Dale dan Tracy sudah baikan dan mereka curcol alias curhat colongan. Lalu setelah perbincangan yang membosankan, Dale dan Tracy pergi tanpa arah menggunakan mobil Tracy. Di tengah jalan gak sengaja Dale melihat jaket yang biasa dipakai oleh Wayne. Lalu Dale meminta Tracy menghentikan mobilnya dan Dale langsung menghampiri orang itu yang ternyata mereka adalah dua pencuri amatir tadi. Mereka memberitahu kepada Dale di mana Wayne berada dan Dale segera pergi ke sana. Di tempat lain, istri penjaga kebun menantang Wayne bermain Five Finger Fillet. Yaitu dah pokoknya. Jika Wayne dapat mengalahkannya, maka Wayne boleh pergi. Lalu wanita itu memulai aksinya dengan diiringi musik rock. What's the fucking music? Your turn. Saat giliran Wayne, tiba-tiba Dale datang dengan mendobrak pintu dan membawa gergaji mesin. Tapi Wayne ingin melanjutkan gilirannya bermain dan tiba-tiba dia malah menancapkan pisau itu ke tangannya. No, wait. Dan itulah awal kekacauan di dalam gudang itu. Lalu istri si penjaga padang golf itu berhasil menguasai senapan dan langsung menodongkan ke arah Wayne dan Dale. Namanya juga film ya. Tracy datang dengan tendangan mautnya dan menyelamatkan Dale dan Wayne. Lalu Wayne dan Dale pun bersiap melanjutkan petualangan mereka kembali dengan motor Dylan bersilinder 2 tadi. Scene berpindah ke kantor polisi, di mana ayah Dale menguping pembicaraan pemilik kontrakan dengan polisi senior itu. Dia menemukan foto mobil Wayne yang terdapat cap Ocala, Florida, asal foto itu berasal. Dan ayah Dale pun langsung menuju ke Florida bersama Jajang dan Yayat. Ternyata setelah kejadian penculikan Wayne, sepertinya Dale sudah berubah. Sepertinya dia berniat berhenti untuk mencuri dan meninggalkan barang hasil curiannya di toilet umum. Ya, gimana ceritanya? Seru kan? Ditunggu episode selanjutnya ya. Buat kalian yang baru mampir di sini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan oh ya, jangan lupa klik tombol loncengnya buat notifikasi di video selanjutnya nih, apalagi series ya. Kita tonton terus. Oke, begitu aja sampai hari ini. Oke, gitu aja. Salam mantau movie.